Under the blazing sun, sweat pours down, we carry on. Every step, every heartbeat, we cheer you on, never retreat. Ole, 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 ola. Team Garuda, we stand with you. Together we soar up high, towards victory, we won't back down. Under the blazing sun, sweat pours down, we carry on. Every step, every heartbeat, we cheer you on, never retreat. Ole, 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 ola. Sungguh luar biasa Timnas U17 mendapatkan hasil maksimal di Piala Asia kali ini dengan berhasil memenangkan semua pertandingan di fase grup dan berhasil menjadi juara grup C Piala Asia U17 kali ini. Selama laga Indonesia awalnya sangat sulit membuat gol. Akan tetapi setelah masuknya beberapa pemain inti di babak kedua, sungguh luar biasa Indonesia mampu mencetak 2 gol dalam kurun waktu 1 menit saja di menit-menit akhir. Gol dicetak oleh Alberto dan Sahabi Goli. Bahkan pelatih Afghanistan mengatakan bahwa dirinya kecewa dengan hasil ini. Indonesia memainkan para pemain yang baru, akan tetapi kita tetap saja tak mampu mengalahkan Indonesia. Bahkan kami kemasukan 2 gol dalam waktu singkat di menit akhir, ujar pelatih Afghanistan. Semangat juang serta totalitas dari para punggawa Garuda Muda patut kita beri apresiasi. Dengan berhasil memenangkan semua pertandingan di fase grup Piala Asia U17 kali ini, saat ini Indonesia berada di posisi pertama di grup dan berpeluang bertemu Korea Utara ataupun Tajikistan di 8 besar nanti. Ya, siapapun lawannya, Garuda Muda siap selalu memberikan yang terbaik demi Indonesia. Yang menarik pada laga Indonesia versus Afghanistan tadi adalah bagaimana Coach Nova berhasil merotasi pemain dengan baik dan menjalankan taktik dan strategi yang sangat baik. Ya, walau ada banyak kesalahan dari para pemain, akan tetapi itu bisa diwajari ya teman-teman. Mengingat ada beberapa pemain yang biasanya duduk di bangku cadangan, ya walaupun beberapa pemain masih sering terlalu lama memegang bola dan sering salah umpan, ya mengingat tadi Nova Arianto ingin mencoba beberapa pemain yang belum dapat menit bermain. Jadi mari kita tetap support dan jangan hujat adik-adik kita ya teman-teman. Salah satu pemain depan Indonesia yaitu Evandra. Bahkan saat ini adalah pemain yang paling banyak mencetak gol di Piala Asia U17. Evandra sementara ini menjadi top skor di ajang Piala Asia kali ini. Para fans melihat timnas asuhan Coach Nova Arianto ini sangat menjanjikan. Para fans timnas Indonesia menilai bahwa kedisiplinan dan fisik berhasil dibentuk sangat baik oleh Coach Nova Arianto. Para fans berharap para pemain tetap seperti ini dan bahkan harus terus meningkat, karena mereka semuanya bisa saja promosi ke timnas senior di masa mendatang. Apalagi timnas U17 November nanti akan bermain di Piala Dunia di Qatar, yang mana diketahui Piala Dunia kelompok umur selalu dipantau oleh para pencari bakat dari klub-klub top Eropa, yang mana ini akan jadi peluang emas bagi para punggawa Garuda Muda untuk terus berproses demi karir sepak bolanya. Maka tak heran Coach Nova sangat keras mendidik para pemain, yang mana itu adalah demi kebaikan para pemain itu sendiri. Di sisi lain, rupanya peningkatan luar biasa Indonesia menjadi sorotan publik Malaysia. Pelatih Malaysia U17 bahkan secara terang-terangan menyindir Federasi Malaysia yang begitu lambat. Pelatih Malaysia U17 mengatakan, Indonesia saat ini sudah begitu jauh meninggalkan Malaysia. Tetapi lihatlah apa yang kita lakukan di sini. Kita hanya menunggu turnamen yang tak penting. Bahkan para pemain muda Malaysia kontrol bola saja tidak bisa. Dalam hal ini Malaysia harus segera memperbaiki sistem sepak bola di pembinaan usia muda dengan baik, ujar pelatih Malaysia U17. Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Safi Sali. Safi Sali mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami peningkatan. Bahkan di kelompok umur Indonesia berhasil lolos Piala Dunia dengan mayoritas pemain binaan mereka. Tetapi Malaysia seakan sangat lambat untuk memperbaiki prestasi tim nasional Malaysia. Malaysia harus segera bertindak cepat memperbaiki semuanya sebelum terlambat, ujar Safi Sali dikutip dari media lokal. Vietnam dan Thailand bahkan harus gugur di fase grup Piala Asia U17 kali ini, yang mana Vietnam dan Thailand digadang-gadang termasuk negara terkuat di ASEAN. Akan tetapi faktanya justru ASEAN saat ini kembali digendong oleh Indonesia di Piala Asia U17 maupun kualifikasi Piala Dunia.
yang mana Indonesia adalah satu-satunya negara yang mewakili ASEAN. Bahkan timnas Indonesia senior sudah lebih dulu lolos Piala Asia 2027 tanpa harus mengikuti kualifikasi, yang mana hal ini juga sempat membuat fans Malaysia mengira Indonesia senior gagal lolos Piala Asia karena tak ada dari daftar kualifikasi Piala Asia, yang mana padahal Indonesia sudah terlebih dahulu lolos dan menunggu para adik-adik ASEAN lolos Piala Asia, yang mana dalam setahun ini alhamdulillah tim nasional sepak bola Indonesia meraih prestasi yang sangat baik. Semoga progres baik ini terus berlanjut ya teman-teman. Like video ini, satu like satu doa untuk kesuksesan Timnas Garuda. Kabar selanjutnya, Shin Tae-yong resmi ditunjuk sebagai Wakil Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Shin Tae-yong dan Park Hang-seo dipercaya masuk dalam bagian Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Kabar ini menjadi kabar yang banyak diperbincangkan oleh para fans Indonesia. Tak sedikit fans Timnas Indonesia justru membandingkan Federasi Korea Selatan dan Federasi Indonesia, yang mana Federasi Korea para exco-nya diisi oleh para mantan pemain dan mantan pelatih. Dan sedangkan PSSI para exco-nya tak ada sama sekali yang berhubungan dengan sepak bola. Yang ada hanya ketua umum kita, Erick Thohir, yang benar-benar mengerti sepak bola. Para fans memberi saran kepada Erick Thohir untuk ada baiknya para exco diisi oleh para mantan pemain maupun mantan pelatih. Daripada exco yang sekarang dikritik sedikit langsung disuruh beli jersey, ujar para fans. Gimana menurut teman-teman, komen di bawah ya. Oh iya, AFF resmi umumkan pelatih timnas Vietnam akan latih ASEAN All-Star yang akan melawan Manchester United. Ya, sebelumnya dikabarkan yang melatih adalah Shin Tae-yong. Akan tetapi saat ini AFF resmi mengumumkan Kim Sang-sik sebagai pelatih ASEAN All-Star. Kabar selanjutnya, PSSI siapkan 3.000 tiket untuk supporter Cina jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang akan mempertemukan Indonesia versus Cina 5 Juni mendatang. Laga yang akan diselenggarakan di markas Garuda, yaitu Stadion Gelora Bung Karno, akan jadi laga final bagi Indonesia, yang mana laga melawan Cina harus bisa Indonesia menangkan. Pada laga ini juga, PSSI resmi menyiapkan 3.000 tiket untuk supporter Cina yang mau datang. Ya, menarik untuk kita nantikan apakah supporter Cina berani datang. Setelah mereka memaksa menurunkan spanduk Garuda yang dibawa supporter timnas di Cina tahun lalu, kalau feeling Mimin sih kayaknya nggak ada yang berani datang, sama halnya seperti supporter Bahrain. Ya, mengingat para supporter timnas Indonesia saat ini benar-benar memiliki antusias yang luar biasa, mengingat timnas Indonesia senior juga memiliki peluang lolos Piala Dunia. Jadi Stadion Gelora Bung Karno saat melawan Cina nanti diprediksi akan kembali dipenuhi supporter Indonesia. Jika supporter Cina datang, Mimin yakin mereka akan sangat tegang berada di tengah-tengah puluhan ribu supporter Indonesia. Ya, semoga info-info tadi bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe channel Bung Chin Football agar kalian selalu mendapat perkembangan seputar tim nasional sepak bola Indonesia. Sehat selalu teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.